Di abuan tekun tular dan goknya urus ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tim, kembali lagi di channel Pratama 26. Jadi untuk video kali ini saya bersama idola-idola saya. Yang pertama itu ada Bang Hendri dan yang kedua itu ada Bang Hoirul. Jadi untuk konten kali ini saya akan bertanya-tanya kepada idola saya ini tentang bagaimana pendapatnya akan bencana yang kita alami bersama, yaitu pandemi COVID-19. Karena kita tidak bisa berkumpul bersama keluarga untuk tahun ini dalam Lebaran tim ya. Baiklah, yang pertama saya akan bertanya kepada Bang Hirul. Bang, gimana perasaannya tidak bisa mudik untuk tahun ini, Bang? Ini nanya pendapat atau apa nih? Ini perasaannya, Bang. Perasaan ya. Wah, kalau perasaan tentu sedih ya, di momen yang kita tunggu-tunggu setahun. Kita nggak bisa lebaran bareng keluarga, ini tentu sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kita semua. Namun di balik itu semua kita juga harus bisa bersabar menghadapi pandemi corona ini yang apa ya, kira-kira yang mungkin yang sangat menahan kita semua untuk ya dari segi aktivitas segala macam, bekerja juga untuk mencari nafkah juga agak sulit. Ya mau gimana lagi, kita hadapi ini semua dengan sabar, tawakal dan berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Itu saja. Lain apa lagi? Baik Bang, jadi kemarin itu kita kan sedang terjadi bencana nih Bang. Ada salah satu YouTuber itu dia mengeprank sampah Bang kepada waria-waria yang ada di Bandung. Seperti yang kita tahu sekarang ekonomi di Indonesia sedang menurun Bang. Jadi menurut pandangan Abang, bagaimana terhadap YouTuber tersebut? Ya kalau menurut saya tentu itu sesuatu yang sangat disayangkan ya, mengingat masyarakat kita tengah menghadapi pandemi corona yang sangat memprihatinkan. Mungkin dari sisi kemanusiaan itu tidak sepatutnya dilakukan gitu ya. Namun dibalik itu semua orang punya hak untuk berkreasi apapun. Tapi sebagai anak muda yang punya kemauan atau kreativitas yang tinggi, tentu harus mencari ide-ide yang kreatif, yang sifatnya mungkin berdampak sosial bagi masyarakat pada umumnya gitu ya. Ya apalagi ya waria, walaupun waria mereka tetap juga manusia yang harus kita layani, harus kita hormati. Waria. Mungkin begitu. Ya saran saya sih untuk anak muda yang YouTuber muda mungkin lebih bijak ya dalam mencari materi konten-konten yang sifatnya lebih positif, yang bisa membangkitkan gairah orang anak-anak muda lainnya untuk beraktivitas bersosial tinggi. Ya. Mungkin itu saja. Baik Bang, ya itulah pendapat dari Bang Hoirul. Dan selanjutnya kita akan berpindah kepada pengantin baru ya. Idola saya, idola para semua pekerja, Bang Henry. Gimana Bang perasaannya menjadi pengantin baru? Ini materinya pengantin baru atau COVID-19? Pengantin baru kan impian para pemuda. Jadi apa yang mau dibahas? Kita ganti pertanyaannya. Ganti pertanyaannya. Terkait masalah apa yang sudah Anda lakukan setelah menikah? Sebenarnya Nabi pernah bersabda itu, bahas masalah hadis sedikit. Untuk masalah virus sebenarnya itu memang dalam hadis mengatakan bahwa kita disuruh di rumah dan larilah, bukan berarti lari keluar rumah tapi bersembunyi di rumah.
Nah, dengan cara apa? Kita menjaga apa yang kita jaga, aktivitas sehari-hari kita, pergaulan kita. Dengan menjaga keseharian kita, maka kita bisa menjaga keluarga. Keluarga yang kita jaga akan bebas dari COVID. Nah, terkait waria, bagaimana Bang Khairul tadi mengatakan bahwa waria itu adalah manusia. Waria punya perasaan, tapi bukan pada wanita, tapi pada pria. Itu salahnya. Terus apa lagi? Bagaimana perasaannya tidak bisa mudik? Kalau mudik, kami perantau itu sudah biasa. Yang namanya perantau itu keluarga, di mana tempat kita merantau, disitulah keluarga kita. Di mana kaki berpijak, bumi dijunjung, lagi disunjung, disitulah keluarga kita. Kamar B13, B14, B15, saudara kita. Nah, paling kita merasa sedih. Nanti baru bahwasanya yang namanya keluarga berkumpul, salaman, meminta maaf, lahir dan batin, itu adalah sebuah pukulan yang besar. Ini ada Karena apa? kan? Seorang anak itu walaupun kemanapun dia pergi dan berangkat, dia akan pulang ke rumah kepada orang tuanya. Mungkin kali ini waktu, situasi, tempat tidak mendukung, ya hanya doa saja supaya keluarga diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kesedihan kita hiasi dengan berdoa dan selalu dalam istiqamah. Oke, itulah tanggapan dari Bang Hendri. Untuk selanjutnya, sekarang ini Bang lagi marak dengan PSBB. Apa PSBB? PSBB itu adalah peraturan, pokoknya intinya perbatasan wilayah, Perbatasan sosial berskala besar. Tapi kita lihat di media-media sekarang, bandara sudah menumpuk. Jadi bagaimana tanggapannya untuk kalangan bawah, sedangkan kalangan atas bisa mudik? Sebenarnya kalau untuk mudik itu sudah ditetapkan peraturan pemerintah. Pemerintah sudah melarang bahwa kita tidak boleh mudik. Pulang kampung boleh. Yang namanya pulang kampung berarti dia sebalik, pulang kampung itu tidak boleh. Yang mudik boleh. Kenapa dibilang mudik? Karena yang dinamakan mudik itu kita bergerak dari suatu wilayah ke asal kita tinggal dan kembali lagi ke tempat kita tadi, itulah mudik. Kalau pulang kampung, dari asal kita balik ke kampung dan tidak akan kembali lagi. Orang yang balik itulah orang yang akan mempengaruhi situasi di kampung halaman. Kalau mudik saja Diperbolehkan. mudik saja boleh. Yang penting social distancing, terus jaga kebersihan, pagi mandi, gosok gigi, cuci tangan, dan jangan lupa sarapan. Orang yang berpenyakit itu orang yang jarang makan, napasnya membawa virus, apalagi kentutnya. Makanya kepada pemerintah pun sudah memberikan kepada kita itu BLT bantuan BLT ya. Apa BLT? BLT bantuan Langsung tunai. Itu diberikan kepada korban yang mengalami kerugian di saat bencana. Contohnya seperti Pak Rangga aktivitas sehari-hari sebagai kontraktor atau jobnya adalah membangun rumah. Dengan ada COVID-19 ini job beliau hilang karena dilarang berkumpul.
Maka dengan kejadian itu beliau berhak mendapat BLT. Sama juga dengan supir biasa aktivitas banyak. Sekarang karena ada COVID, maka beliau itu tidak bisa beraktivitas dan kerugian materi, maka berhak mendapat BLT. Itu dari pemerintah sudah memberikan kepada kita. Jadi tinggal kita aja di rumah, stay at home, cuci tangan, sarapan pagi, gosok gigi, itu sudah mewakili daripada keseharian kita. Oke, Pak Andi? Oke. Lanjut. Ya, selanjutnya aku akan bertanya, Bang. Jadi untuk Lebaran tahun ini kan isunya kita tidak boleh menerima tamu di rumah, baik keluarga maupun teman, saudara. Apakah itu bisa diterima tentang peraturan tersebut, Bang? Sebenarnya pemerintah membuat peraturan bahwa dilarang berkumpul atau dalam keramaian. Kalau bertamu sebenarnya pemerintah tidak melarang. Bertamu itu kan bukan saja berkerumunan, bisa saja satu orang bertamu 1 jam. Nanti jam selanjutnya datang 1 orang lagi, jam selanjutnya datang lagi. Nah, itu tidak membawa bahwa kita dilarang bertamu. Ada caranya, yang penting tertib. Kalau memang tertib, di lampu merah pun kita bisa terobos. Oh, tak mungkin ya terobos lampu merah. Tertib, lampu sudah disediakan, merah, kuning, hijau. Hijau kita bisa jalan, kuning kita hati-hati, merah kita berhenti. Nah, di saat lampu sudah merah, kita wajib berhenti. Yang melanggar akan diberi sanksi. Itulah aturan pemerintah. Pemerintah memberikan kepada kita hak dan kewajiban. Maka hak itu kita gunakan dan kewajiban juga kita gunakan. Jangan mengambil hak orang dan menghilangkan kewajiban kita sebagai warga negara. Aturan pemerintah wajib kita ikuti. Kita wajib memahami juga apa yang diberlakukan oleh pemerintah itu gunanya adalah untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepribadian beliau. Nah, jadi tidak salahnya kalau kita mengikuti. Soal kita bertamu, Lebaran kita mau makan lontong, mau minum es buah, silakan. Tapi tertib. Yang dulu kita ngumpul sampai 10-15 orang, ya sekarang mungkin bisa 2 orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, pemerintah tidak melarang. Asal jangan ramai-ramai ke rumah, takut kehabisan lontong. Kalau ramai ke rumah, barengan, kumpul-kumpul, yang punya rumah pun Senang. bukan senang, sedih. Situasinya tidak memungkinkan. Dengan pandemi kayak gini, ekonomi menurun, pengeluaran meningkat. Seharusnya bisa bertahan 1 bulan 2 bulan ke depan, tapi dengan berkerumunan datang ke rumah, kalau datang bawa makanan apa juga kan. Oke tim, itulah segmen ngobar di channel Pratama 26. Terima kasih sudah mendukung channel ini sehingga channel ini sudah mencapai 500 subscriber. Dan insya Allah target kita tahun ini mencapai 1000 subscriber. Jadi untuk informasi sedikit tim, Bang Hendri dan Bang Hoirul itu sudah saya anggap seperti abang saya sendiri, di mana beliau adalah orang-orang yang baik ketika saya berada di suatu perusahaan ini tim. Terima kasih, tetap pantau terus channel Pratama 26. See you next time.